السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال وفي كل حال. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua, menetapkan keimanan, keislaman serta berbagai macam karunia-Nya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan setiap urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat kita, serta Allah berikan taufik kepada kita untuk selalu meningkatkan iman, ketakwaan kita dalam menjalankan ketaatan kepadanya, bertaqarrub kepadanya, sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Kita merasakan kebahagiaan sesungguhnya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, hati kita tetap pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas diri kita, kita menganggap itu semua yang terbaik. Al-khairu khiratullah, yang terbaik itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya agar kita dijadikan termasuk hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepadanya, bersyukur terhadap nikmat-nikmatnya, dan juga bersabar atas segala macam ujian maupun cobaan yang melanda kita. Dan semoga Allah menjadikan kita juga termasuk orang-orang yang senantiasa beristighfar, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita, yang dengan ketiga hal ini juga syukur, sabar dan istighfar, Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang berbahagia. Hidup ini adalah ujian, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji kita. Setiap kali iman kita bertambah, semakin bertambah iman seseorang, maka akan semakin besar ujiannya. Allah tidak akan membiarkan kita mengatakan atau mengklaim diri kita paling beriman, dan Allah biarkan begitu saja. Tetapi Allah hadirkan ujian, cobaan bagi kita, untuk membuktikan keimanan kita. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bagian pertama dari surat An-Naba, surat An-Naba
atau surat Amma Yatasaalun atau surat Al-Mu'sirat ini, Allah menyebutkan tentang tasaul al-musyrikin, pertanyaan orang-orang musyrik tentang berita yang besar yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari diutusnya beliau sallallahu alaihi wasallam, turunnya Al-Qur'an, dan juga penetapan kebangkitan dan hisab, ya, yang itu merupakan sesuatu yang hak. Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, ya, seperti dalam ayat yang keempat dan yang kelima, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Setelah Allah berfirman, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun, ya, tentang apakah mereka bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka berselisih dalamnya. Allah mengancam, kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka, apa yang mereka pertanyakan, mereka perselisihkan, itu kelak pasti, ya, mereka akan mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmatnya, dan ini termasuk di antara bentuk kekuasaan Allah yang sempurna. Betapa sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak nikmatnya, dan betapa Allah Subhanahu wa taala maha mampu untuk membangkitkan mereka walaupun mereka telah, ya, nantinya mati, gitu, ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangatlah mudah, sangatlah mampu untuk membangkitkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesempurnaan kekuasaannya, kemahakuasaannya, dan Allah sebutkan nikmat-nikmatnya, alam naj'alil arda mihada, bukankah kami menjadikan bumi itu sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung itu sebagai pasak, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan kalian jadikan malam itu sebagai pakaian, wa ja'alna libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan wa ja'alna naumakum subata dulu ayat 9, kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat, wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang sebagai ma'asha, penghidupan, waktu untuk mencari ma'isyah, ya, untuk sampai di situ, ya. Wa banaina, kita lanjutkan berikutnya, nikmat-nikmat apa saja yang Allah sebutkan untuk, ya, membantah orang-orang musyrik. Dengan kata lain, mengapa mereka tidak meyakini, gitu, ya, masih mempertanyakan, tidak yakin dengan hari kebangkitan, yaumul ba'ats wa yaum hisab, yang itu merupakan sesuatu yang hak. Bukankah Allah telah, ya, menyempurnakan nikmatnya? Allah Maha Kuasa, ya.
wa ja'alna an-nahara ma'asha. Situ ya. Sampai di situ kita lanjutkan wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina fawqakum, dan kami bangun, kami dirikan ya, di atas kalian itu sab'an, 7. Apa yang dimaksud dengan 7 di sini? Sab'a samawat, yaitu 7 langit ya, atau langit yang 7. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Ya. Jadi yang dimaksud dengan sab'an, 7, syidadan, yang kokoh, itu adalah langit ya, 7 langit, langit yang 7 yang kokoh. Shidada ay qawiyatan mahbukatan muhkamatan rafi'atal bina' wasi'atal arja'. Ya. Seperti nanti akan dijelaskan kembali di surat berikutnya, surat An-Nazi'at, antum ashaddu khalqan amis sama' banaha rafa'a samkaha fasawwaha. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, kami bangun di atas kalian 7 langit yang kokoh. Dan tidak ada yang membangun atau mendirikan langit ini yang kokoh, 7 langit ya, berarti 7 lapis langit itu, kecuali Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa, yang maha kuat. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata bina ya, ya, bangunan. Jadi Allah menciptakan langit itu ya, di sini Allah ungkapkan dalam kata wa banaina, dan kami bina. Ini dalam bahasa Indonesia apa Pak? Membina, membangun gitu ya. Membina keluarga berarti membangun keluarga. Ya, di sini Allah menggunakan kata-kata bina. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 22 Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a. Was-samaa'a binaa'a. Demikian juga di surat Ghafir ayat 64 dan surat Al-Anbiya ayat 32 Allah juga menggunakan kata-kata yang menunjukkan bina ya, bangunan. Jadi betapapun hebatnya manusia, betapa canggihnya ya, teknologi manusia membangun suatu bangunan ya, atap gitu ya, yang tidak ada tiangnya, itu tidak ada apa-apanya, tidak apa-apanya dengan bangunan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang tidak bertiang. Dan Allah ungkapkan dengan kata binaan. Di ayat yang lain saqfan, atap. Ya. Ini menunjukkan kalau kita ingin melihat bangunan yang kokoh, lihat ke langit. Langit yang begitu kokoh ya, tidak runtuh. Padahal tidak ada tiangnya. Ya. Ini sekali lagi kalau kita melihat ke langit, kita merenungi ya, ciptaan langit yang begitu kokoh ya. Kita tidak melihat ada tiangnya kan Pak ya. Kan setiap kubah atau atap ya, atau dom gitu kan mesti ada ya, ada tiangnya ya. Yang dibangun itu pasti ada tiang, agar tidak roboh ya. Langit yang berlapis 7 itu tidak ada Allah bangun tidak ada tiangnya, dan ini menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Artinya sebetapapun hebatnya manusia, sebetapapun canggihnya teknologi, ya, infrastruktur atau apa itu kalau di kalangan sipil apa Pak yang bangun itu, ya, arsitektur ya dan sebagainya, itu tidak apa-apanya dengan apa yang Allah tunjukkan dalam penciptaan langit, ya, bangunan langit, ya, yang seperti atap menaungi kita dengan begitu kokohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Sab'an shidada, 7 langit yang kokoh, yang kuat, walaupun tidak ada seperti di surat Ad-Dzariyat, ya, was-samaa'a banainaha. Allah juga menggunakan dengan kata bina, membangun. Dan langit kami bangun, banainaha bi'aidin, dengan kekuasaan kami. Inna laqadirun wa inna qadirun, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Sekali lagi, bangunan langit ini menunjukkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sehebat apapun manusia tidak akan mampu menandingi, ya, bangunan langit yang Allah ciptakan. Begitu kokohnya. Mohon maaf, ini saya habis jatuh ini jadi ngomongnya agak tersendat. Apalagi tadi qadarullah jalannya macetnya bukan di sini Pak, mulai dari Uniga, MT Haryono sampai pas KUB sampai, Masya Allah. Mulai dari Suhat sudah lancar gitu, tapi macetnya di sana. Jadi cukup ini memacu adrenalin. Iya, ini kayaknya apa namanya, tulang selangka ini masih belum di tempatnya ini. Jadi agak nekan ke dada, ya, pas di jantung sini. Jadi mohon maaf kalau saya ngomongnya kayak lagi nahan apa gitu ya, nafasnya. Memang begini, nikmatin saja. Alhamdulillah masih bisa bernafas. Ini nikmat yang luar biasa. Jenengan gimana Pak? Nggak ada yang sesak-sesak gitu ya? Tenang saja Pak, ini karena saya baru sampai ya, jadi langsung bicara, jadi tidak ada kesempatan untuk bernafas. Insyaallah, ya. Jadi saya buat santai aja Pak ya, tidak tegang ya, sambil kita renungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Apa saja lagi nikmat yang Allah sebutkan di sini? Wa ja'alna sirajan wahaja. Ini masih nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan. Jadi Allah sebutkan untuk kita akui sekali lagi, untuk kita imani, kita yakini, ya, betapa Allah itu maha kuasa atas diri kita. Wa ja'alna sirajan wahaja. Ya. Dan kami jadikan sirajan ini pelita, ya, wahaja yang terang benderang, yatawahhaju dawuha fata'ummul kauna bimanafi'iha bidif'iha wa hararatiha wa dhah. Ya, maksudnya adalah matahari jemaah. Jadi maksud pelita yang terang benderang itu adalah matahari yang kita sama-sama rasakan, ya, akhir-akhir ini, ya. Kota Malang yang awalnya berdiding gitu ya, sekarang jadi ya, ungkep ya, sumuk gitu ya. Tapi ada manfaatnya tetap. Ya, betapapun panasnya, ya. Mungkin bagi kita yang terbiasa dingin, ya,
panas di Malang saat ini sampai 37 derajat, 38 derajat ini ya luar biasa. Membuat kita sekali lagi bukan mengeluh ya. Jangan sampai kita mengeluh, tetapi kita merenungi ya. Memang Allah jadikan ya matahari itu amat terang. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala ungkapkan matahari itu sebagai sirajan. Siraj. Ini enggak ada hubungannya dengan seroja. Seroja enggak ada. Sirajan jadi seroja. Matahari. Sirajan. Lampu yang kuat cahayanya. Pelita yang menyala. Ya, siraja wahaja. Nah, di sini juga ya ada beberapa faedah. Allah menyebutkan ya, Allah menciptakan langit ya, itu dalam bentuk kata siraja wahaja ya, pelita yang menyala ya, dengan terang yang mana panasnya matahari ya, di musim panas itu sangat tinggi, yang di beberapa tempat itu bisa merusak bumi ya, menjadikan tanah itu mati saking panasnya. Nah, itu kalau kita renungi bagaimana kalau panasnya matahari itu ya sejengkal ya, di atas kita, sangat dekat ya, yang begitu jauh ya jarak antara bumi dan matahari, itu kita sudah merasakan panasnya yang luar biasa. Kalau kita renungan bagaimana kalau matahari itu didekatkan, tentu ini merupakan sesuatu yang membuat kita merenung. Di musim panas yang seperti saat ini saja, itu kita merasa tidak nyaman. Bagaimana kalau matahari itu didekatkan ya. Belum lagi panasnya neraka jahanam yang seharusnya membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza ishtadda al-harru fa'abdiru bis-shalah. Nabi SAW bersabda, jika panas masih sangat tinggi ya, masih panas-panasnya, maka fa'abridu, bukan fa'abdiru, fa'abridu ya, maka tunggulah sampai dingin ya, untuk menunaikan salat. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam. Coba perhatikan dalam sabda Nabi ini, sesungguhnya panas yang begitu menyengat itu min fayhi jahannam ya, di antara ya panasnya neraka jahanam. Ishtakatin naru ila Allah. Nabi di dalam hadisnya lain juga bersabda, api itu mengeluh, mengadu kepada Allah. Faqalat ya Rabb akala ba'dhi ba'dha. Wahai Rabbku, sebagianku memakan sebagian lainnya. Fa'adhina laha binafasih. Maka Allah memberikannya izin ya, untuk bernafas 2 kali ya. Jadi neraka jahanam ya, diberikan izin oleh Allah untuk bernafas
sebanyak 2 kali, nafasun fi syita, 1 kali bernapas di musim dingin, wa nafasun fi shaif, dan 1 kali bernafas di musim panas. Fa ashaddu ma tajiduna min al-bardi min zamhariri jahannam wa ashaddu ma yakunu min al-harri min fayhi jahannam. Jadi dingin yang begitu sangat ya, yang begitu dingin ya, dingin yang sangat memuncak yang kita dapati itu adalah bagian dari dinginnya jahannam, dan panas yang begitu sangat ya, memuncak yang kita dapati itu adalah bagian dari panasnya neraka jahanam. Ya. Namun pada panasnya ya, matahari itu terdapat manfaat, tetap ada apa? Ya, maslahat yang besar bagi makhluk ini. Jadi kalau tidak ada matahari yang panas itu ya, seperti mungkin di daerah di kutub sana ya, kita akan kesulitan untuk hidup. Atau kalau malamnya ya, jadi gelap, waktu malamnya lebih panjang ya, di mana kita butuh cahaya. Jadi kalau malam semua kan, jadi kita butuh cahaya untuk mencari ma'isyah kita, butuh apa? Cahayaan. Nah, kita tidak perlu menyalakan api atau membuat cahaya karena Allah sediakan cahaya dari langit. Dan berbagai macam manfaat ya, matahari yang Allah ciptakan ini, yang Allah gambarkan sebagai sirajan, pelita. Pelita itu seperti obor gitu ya, untuk yang menyala ya, sangat terang ya kan Pak. Jadi kalau tidak ada matahari, gimana? Kita butuh apa? Cahaya ya. Kita akan kedinginan pertama, kita akan merasa kedinginan ya, dan kita akan merasakan apa? Kegelapan, sehingga butuh cahaya. Namun Allah sediakan cahaya itu ya dari matahari. Allah sediakan hawa yang hangat yang ini dari sinar matahari. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Setelah Allah menyebutkan ya, sudah masuk waktu Isya. Oke. Nanti kita lanjutkan setelah adzan. Silakan muadzin kumandangkan adzan lebih dahulu. Nanti kita lanjutkan sampai akhir bagian yang pertama. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات, dan kami turunkan dari awan yang berair, as-sahab yan'asiru minha al-matar wa yakhruju min khilaliha, awan yang darinya ya, keluar air, yakhruju min khilaliha al-matar, yan'asiru minha al-matar. Kami turunkan air dari awan ya, ma'an thajjaja ya, ma'an thajjaja ay ma'an munsabban bi kathrah wa ghazarah wa tatabu' ya. Ini berasal dari kata thajjaja, itu ath-thajj, sebagaimana sabda Nabi SAW, afdalul hajjil ajju wa thajju, wa thajju iraqa wa sabbu dima'il hadi ya. Ya, ma'an thajjaja, air yang tercurah ya, mengucur gitu ya. Kalau ya, air yang apa? Mengucur deras ya.
itu Allah turunkan dari mu'sirat. Ya, apa tadi? Awan, ya, awan yang mengandung air. Ya. Kenapa Allah menyifati ya, al-mu'sirat, awan yang mengandung air? Air yang Allah turunkan, air hujan yang Allah turunkan itu berasal dari awan, ya, dari awan. Ya, karena sebagaimana yang kita pelajari, ya, ini juga kalau kita renungi, ini menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, mukjizat ilmiah yang ya, ini 14 abad yang lalu yang belum ada yang meneliti bagaimana turunnya hujan itu dari awan. Tapi Allah abadikan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Allah turunkan air yang mengucur dengan derasnya itu dari awan. Ya. Ini menunjukkan bahwa seakan-akan hujan itu ya, turun ya, berasal dari awan mu'sirat yang diperas. Mu'sirat, ya. Kata-kata mu'sirat ini apa artinya? Yang apa? Diperas. Jadi ketika turun hujan itu seakan-akan awan itu apa? Diperas. Seperti kalau ibu-ibu ya meras, tapi enggak meras sekarang ya. Kalau nyucinya sekarang pakai mesin jadi enggak merasakan gimana meras pakaian. Ya. Seperti ya, orang yang memeras pakaian gitu kan, mengucur pakaian yang basah itu, kemudian ketika diperas, nah itulah mu'sirat. Seakan-akan ya, langit atau awan ya yang mengandung air itu diperas ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Jadi Allah mengungkapkan awan itu dengan kata-kata mu'sirat. Ya. Sehingga ketika diperas akan-akan air itu muncul dari sela-sela awan. Ya. Seperti halnya pakaian yang diperas. Nah, apa yang terjadi setelah Allah menurunkan air yang deras dari awan ya, yang diperas seakan-akan diperas seperti halnya pakaian ya, ya. Linukhrija bihi habban wa nabata. Lam di sini adalah lamut ta'lil. Ya, linukhrija. Ya. Li ajli. Ini alasannya gitu ya. Kenapa Allah menurunkan air yang deras, air yang mengucur dengan derasnya dari awan itu supaya ya tujuannya adalah supaya Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan air tersebut ya linukhrija bihi ya habba wa nabata. Allah mengeluarkan dengan air yang turun dari langit ya, dari awan ya, tadi yang diperas itu ya, kemudian menyirami bumi supaya Allah mengeluarkan dengannya habban. Habban di sini artinya biji-bijian. Betul ya? Habban biji-bijian, wa nabata dan tumbuh-tumbuhan. Jadi berbagai macam biji-bijian. Ya, biji apa Pak? Biji gandum, biji padi ya. Ya. Biji-bijian yang darinya manusia dapat menjadikannya sebagai bahan pokok makanannya dan bisa disimpan. Jadi dengan air hujan yang Allah turunkan itu ya tujuannya adalah untuk Allah ya tumbuhkan biji-bijian, untuk Allah keluarkan darinya biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan ya, habban wa nabata.
wa jannatin alfafa. Terakhir ya. Dan Allah turunkan air hujan itu juga untuk mengeluarkan kebun-kebun yang lebat. Ya. Jadi biji-bijian, tumbuh-tumbuhan ya, serta kebun-kebun yang alfafa, lebat. Ya. Wa jannatin alfafa ay basatin wa hadaiq multaffah bi anwa'il ashjaril mukhtalifah. Ya, jadi kebun-kebun yang lebat, ya, lebat dengan ya, berbagai macam pepohonan ya, yang rimbun ya, dengan berbagai macam tumbuhan ya, yang menghasilkan buah yang bisa kita rasakan dengan berbagai macam bentuknya ya. Karena sejatinya air hujan yang turun itu adalah barakah ya, rahmat dan barakah bagi kita. Baik, sampai di sini ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam kenikmatan. Mulai dari bumi yang Allah jadikan hamparan, terhampar sehingga orang mudah ya, berjalan di atasnya, sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat turunnya hujan ini yang dengannya ya, tumbuh biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dan tanaman ya, kebun-kebun yang lebat. Ini sekali lagi ya, merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri bersama. Tujuannya agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ingkar. Jadi mulai dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16 ini itsbatu 'azamatillah. Pelajaran yang bisa kita ambil ya, mulai dari ayat yang ke-6 sampai dengan ke ayat ke-16 ini Allah tetapkan ya, keagungan, kesempurnaan, kekuasaannya, ayat-ayatnya di alam semesta, mulai dari bumi, gunung ya, jiwa-jiwa kita, malam, siang, langit, terus apa lagi Pak sebutkan, matahari, kemudian awan, tumbuh-tumbuhan. Ini semua menunjukkan betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Maha Kuasa untuk menjadikan itu semua, Allah pun Maha Kuasa untuk membangkitkan kita setelah kematian. Ya. Dan bagi Allah itu sangatlah mudah, tidak sulit untuk menghadirkan semua nikmat ini. Bagi Allah sangatlah mudah, apalagi untuk membangkitkan ya kita nanti yang sudah menjadi tanah. Ya, itu tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, taqriru ni'amillah. Ini juga merupakan penetapan nikmat-nikmat Allah yang begitu agung atas hamba-hambanya. Ya, dengan menjadikan bumi itu mumahhadah, mabsutah, ya, terhampar, ya. Kemudian tadi adanya gunung sebagai pasaknya, sehingga bumi itu tidak goyah, ya. Kemudian Allah menjadikan manusia itu dan makhluk lainnya yang berpasang-pasangan ya. Kemudian Allah menjadikan tidur itu sebagai istirahat bagi badan, malam itu waktu untuk rehat, istirahat ya, tenang. Siang itu waktu untuk mencari penghidupan ya. Allah menjadikan 7 langit yang kokoh luar biasa. Dan Allah menyinari bumi ini, menyinari alam semesta ini dengan matahari ya, yang Allah ungkapkan sebagai pelita. Dan Allah turunkan hujan dari awan, yang dengannya, dengan air hujan yang Allah turunkan, Allah tumbuhkan biji-bijian, tumbuh-tumbuhan dan berbagai macam ya, buah-buahan, dan juga kebun ya, yang lebat. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang
sangat besar yang patut untuk kita renungi bersama, kita syukuri bersama, betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segalanya. Demikian ya, ini faedah yang bisa kita petik dari bagian pertama dari tafsir surat An-Naba sampai dengan ayat yang ke-16. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan di bagian kedua, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat 30. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kenikmatannya semua ini kepada kita, dan kita bisa terus ya mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, merenungi ayat-ayatnya baik yang tersurat di dalam Al-Qur'an maupun yang tersirat di alam semesta. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.